Ini revolusi hati itu selalu berbicara tentang perubahan radikal. Bukan tambal sulam, bukan perbaikan kecil, bukan kosmetik rohani. Satu kali ketika saya mengajar tentang revolusi hati, tentang proses hati, tentang penyembelihan hati, waktu itu anak saya lagi lari-lari, masih kecil. Waktu itu keringetan, lalu saya, sini. Lalu saya pegang, lalu setelah itu saya minta ke istri saya, "Mah, tolong ambilkan pampers untuk anak kita." Lalu anak saya dipegang mas saya, buka celananya, "Malu, enggak apa-apa, papa mau pasang pampers." Jadi pampers yang di dalam dengan pampers yang baru dipakai. Yang dalam ada pipisnya, mungkin juga ada kotorannya, tetapi kita tambah pampers. Kita juga sama melakukan hal itu di dalam kehidupan rohani kita. Kita tidak ganti pampers, kita menambah pampers yang baru supaya kelihatan oke dari luar, supaya kelihatan tidak ada masalah dari luar, supaya kelihatan diberkati dari luar, supaya kelihatan rukun dari luar. Tapi semua yang tampaknya dari luar nggak identik dari dalam. Mungkin di sini pernah ada yang bertengkarnya sampai begitu parahnya ya. Kita cerai aja. Kita nggak bisa bersatu lagi. Lalu si suaminya, "Baik, kita cerai." Pernah bertengkar sampai selevel itu? Kayaknya nggak bisa. Kayaknya bertengkar separah apapun, kalimat itu kalimat yang berbahaya. Kalimat yang gak bisa sembarang diucapkan ketika suami istri dan bertengkar. Kalimat itu gak bisa diucapkan oleh umat Tuhan. Kalau di luar sana mereka gak kenal Tuhan, mereka gak takut akan Tuhan. Tapi di dalam umat Tuhan kayaknya gak bisa begitu, apalagi pendeta. Sekalipun ada banyak pendeta yang bercerai, menurut saya enggak lah, orang yang memegang perjanjian. Ini bukan masalah pernikahan, ini masalah memegang perjanjian. Jadi hati yang sudah diproses, pertengkaran juga gak pernah mengucapkan kata cerai. Proses Tuhan harus terjadi kepada setiap saudara. Itu mengelupas semua kekerasan hati, itu dikelupas oleh Tuhan. Jangan secara usia kita sudah berpuluh-puluh tahun, tapi kekerasan hati masih seperti anak kecil. Tuhan ingin proses itu terjadi dalam hati kita. Proses itu mengubah kita. Proses itu mendewasakan kita. Proses itu melembutkan kita. Proses itu menjadikan kita mengerti bagaimana hidup di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah berkompromi masalah hati. Dia tidak tertarik pada penampilan rohani. Dia juga tidak terkesan pada aktivitas pelayanan. Apapun yang kita lakukan di mata Tuhan, bukan poinnya apa yang kita lakukan. Cara hati kita melakukan seperti apa. Hati kita ketika diproses Tuhan itu akan berbeda. Cara melayaninya beda. Mungkin waktu kita belum proses Tuhan, cara khotbah kita tuh keras. Kebenaran disampaikan keras sekali. Di hati jemaat juga keras. Tetapi ketika seorang pembicara sudah mengalami proses Tuhan, kebenarannya disampaikan itu menyentuh. Dan orang yang disentuh hatinya tumbuh. Hatinya mengalami Tuhan. Itu perbedaan seorang pembicara kalau sudah mengalami proses Tuhan. Tapi kalau seandainya kita belum mengalami proses Tuhan, kita akan bertindak keras. Keras kepada siapapun. Jangankan kepada yang salah, kepada yang benar juga kita bertindak keras. Bahkan yang keras kepada diri sendiri. Tapi orang yang sudah mengalami revolusi hati di hadapan Tuhan, hatinya akan ada banyak pengalaman-pengalaman baru yang motornya itu karena kelembutan dari Tuhan.